baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Goal Programming. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Yelsa Putra Lepong, terus yang kedua ada Ida Fajinur, lalu Julian Apolonaris Daga, Adrianto saya sendiri, lalu ada Sutomo Bankin dan Hafiz Aspian Fatahila. Lalu kita masuk dalam materinya, itu goal programming. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari programming itu itu memperluas dari model linear programming yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan tujuan lebih dari satu. Model ini telah digunakan dalam beberapa penelitian untuk memberikan solusi permasalahan yang mempunyai multi tujuan. Metode goal programming efektif digunakan untuk menentukan penjadwalan yang akan dilakukan sehingga mencapai hasil yang optimal dan sekaligus mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Bab yang selanjutnya yaitu model dasar goal programming. Pendekatan pada dasar dalam metode goal programming adalah mengimplementasikan suatu tujuan yang dinotasikan dalam angka untuk setiap tujuan. Yang pertama yaitu fungsi tujuan. Untuk menulis matematis mengenai fungsi tujuan, dapat ditulis formula sebagai berikut. Maksimis sama dengan nx1 tambah nx2 dan seterusnya jika memiliki beberapa batasan. Minimize sama dengan nx1 tambah nx2 dan seterusnya jika memiliki beberapa batasan, yang dimana n adalah nilai positif dari variabel x1, x2, dan seterusnya sama dengan variabel yang digunakan untuk mencapai fungsi tujuan. Dalam penulisan batasan merupakan variabel yang membatasi sebuah model dalam mencapai tujuannya. Penulisan batasan seperti di bawah ini. Batasan 1 sama dengan nx1 tambah nx2 ditambah dan seterusnya jika memiliki beberapa batasan lebih besar sama dengan nilai konstanta yang menjadi pembatas. Untuk batasan kedua sama dengan nx1 tambah nx2 dan seterusnya jika memiliki beberapa batasan lebih besar sama dengan nilai konstanta yang menjadi pembatas untuk nilai yang kedua yaitu Q, di mana pembatas 1 dan pembatas 2 sama dengan variabel yang menjadi batasan dalam mencapai fungsi tujuan. P dan Q sama dengan nilai konstanta yang menjadi pembatas pada masing-masing batasan. Ya, ada pun langkah-langkah dari pembentukan model goal programming antara lain 1. Penentuan variabel keputusan, 2. Formulasi fungsi tujuan, 3. Menyusun persamaan matematis, 4. Memilih tujuan absolut, 5. Menetapkan tujuan pada tingkat prioritas yang tepat, 6. Menyederhanakan model, 7. Menyusun fungsi pencapaian. Next. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe goal programming. Yang pertama yaitu weighting method. Weighting method adalah salah satu pendekatan dalam goal programming untuk menangani situasi di mana terdapat lebih dari suatu goal atau tujuan yang ingin dicapai secara bersamaan. Tetapi tidak semuanya bisa dicapai dengan sempurna. Jadi, kita memberikan bobot atau weight pada masing-masing deviasi dari target atau penyimpangan dari tujuan sesuai dengan tingkatan kepentingan dari masing-masing tujuan. Next. Yang kedua yaitu ada primitive method. Primitive method atau biasa disebut juga dengan lexicographic goal programming adalah pendekatan di mana tujuan-tujuan diprioritaskan secara hierarkis. Artinya, tujuan dengan prioritas lebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu. Kemudian tujuan yang lebih rendah dipertimbangkan jika tidak mengganggu pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya contoh dalam kasus nyata, kasus pabrik produksi elektronik. Sebuah pabrik elektronik memproduksi gadget dan ingin mengoptimalkan produksinya. Ada 3 target yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi tidak boleh lebih dari 100 US dollar. Yang kedua, jumlah produksi minimal 1000 unit. Yang ketiga,
waktu produksi maksimal 14 hari. Next. 1. Masalah. Ketiga target ini saling tarik-menarik. Yang pertama, jika mau biaya rendah, produksi bisa melambat. Yang kedua, jika mau cepat, biaya bisa naik. Yang nomor 2, tipe goal programming yang digunakan. Tipe goal programming yang kita gunakan pada kasus ini adalah tipe primitive goal programming. Yang pertama, biaya adalah prioritas nomor 1 paling penting. Yang kedua, jumlah produksi adalah prioritas kedua. Yang ketiga, waktu produksi adalah prioritas ketiga. Next. 3. Formulasi deviasi. D1 kurang dari target biaya 100 US dollar. Harus minimal. D2 harus dari target produksi 1000 unit. Harus minimal. D3 melebihi target waktu produksi 14 hari. Harus minimal. 4. Model objektif. Kita selesaikan dengan prioritas bertingkat. Yang pertama, minimalkan deviasi biaya. Kedua, setelah biaya optimal, minimalkan deviasi jumlah produksi. Yang ketiga, setelah itu minimalkan deviasi waktu produksi. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari penjelasan materi tadi yaitu dengan goal programming sebuah organisasi bisa mengambil keputusan yang tidak sekedar optimal untuk satu tujuan saja, tetapi seimbang untuk banyak kepentingan sekaligus. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.